Boker Tov. Imakem Adonai. Oke, haleluya, puji Tuhan ya. Mari kita memulai kelas kita dengan kita berdoa pagi menurut kitab Mazmur 1, 2, 3. Amarai Asina Adonai bina hakiki haksibah likol sawi malki velohai ki eleka et halal Adonai boker tisma koli ki atah tebarek syadi Adonai katsina ratson taterenu. Amin. Ayat 1 pasal 4 kita akan membacanya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bagian pertama di dalam pasal 4 itu ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di mana ayat 1 sampai 13 itu menjelaskan berkat Tuhan atas Rut dan atas Mahlon yang diberikan oleh Tuhan melalui seorang penebus yaitu Boas. Jadi kalau saudara bisa perhatikan pasal 4, kita akan lihat ada berapa ayat di sana. Kalau saudara perhatikan ada 22 ayat ya. Ada 22 ayat. Nah, kalau kita perhatikan struktur berkat Allah, struktur kitab Rut dalam pasal 4 ini kalau kita perhatikan dari perspektif berkat Tuhan atas Rut atau pemeliharaan Tuhan atas Rut, nah ada 3 struktur, 3 bagian kalau kita perhatikan dari perspektif berkat Tuhan. Nah, jadi pasal 4 itu bisa kita pahami sebagai berkat Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat 13, mungkin saudara sudah pernah membaca ya. Ayat 1 sampai ayat 13 itu fokus kepada berkat Tuhan atas Rut dan Mahlon. Mahlon itu siapa? Suami dari Rut itu ya. Rut dan Mahlon, berkat Tuhan atas Rut dan Mahlon itu siapa? Boas sang penebus. Itu ayat 1 sampai ayat 13 kalau kita perhatikan. Lalu struktur yang kedua kita bisa perhatikan dari mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kalau saudara perhatikan di sana, berkat Tuhan atas siapa? Kalau kita perhatikan ayat 14 sampai ayat 17 boleh dibaca dulu. Itu berkat Tuhan atas Naomi, betul. Naomi dan siapa? Naomi dan ada satu kata, satu figur yang disebut di ayat yang ke-14 sampai ayat 17. Fokus ayat 14 sampai 17 kalau kita perhatikan di sana. Apakah Daud sudah disebutkan? Nah, siapa? Obed. Naomi dengan Obed. Apa berkatnya? Kalau kita perhatikan di situ, Obed itu disebut sebagai Naomi ya, ini berkat Tuhan atas Naomi ya khususnya ya. Itu Obed sang penebus. Nanti kita akan lihat. Jadi ada 2 goel nanti kita lihat di sana ada Boas dan juga ada Obed yang disebut sebagai sang penebus. Lalu kemudian di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22 itu juga ada berkat Tuhan atas siapa? Atas Boas. Yaitu apa berkatnya? Apa berkatnya? Silsilah Peres sampai Daud. Ini berkatnya Boas. Berkat atas Boas.
Jadi berkat atas Ruth dan Mahlon, berkat atas Naomi, berkat atas Boaz. Itu kalau kita perhatikan dari apa namanya struktur berkat ya. Ada banyak cara pandang untuk melihat sebuah struktur teks. Ini salah satunya. Salah satunya. Mungkin saudara nanti akan mendapati kiastik ya, kiastik di dalam pasal 4 misalnya ya. Pasal 4 ayat sekian sampai sekian, ayat sekian sampai sekian, mungkin saudara akan mendapati unsur kiastik di mana ide utamanya itu justru di tengah. Bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, nanti mungkin saudara bisa lebih canggih di dalam analisis teks. Setelah nanti kita akan menganalisis kalimat ayat per ayat. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-1 di sana. Silakan dibaca mulai dari Pak Kelvin. Ayat 1, Boaz, Salah, Sa'ar, Wayezer, Sam, Wehine, Halgoel, Sober, Aser, Deber, Boaz, Wayomer, Surah, Sebako, Peloni, Aloni, Almoni, Wayazar, Wayeser. Oke. Terjemahannya, jadi Boaz naik ke gerbang dan dia duduk di sana, dan lihatlah kerabat penebus melewati tentang siapa Boaz berbicara. Kemudian dia atau Boaz mengatakan, pergilah ke samping, duduklah di sini teman. Dan dia pergi ke samping dan dia duduk. Oke, ini ayat yang agak sulit untuk diterjemahkan ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ, lalu Boaz telah naik Ubau ya. Uboas Allah ya, mari. Uboas Allah, jadi Boaz naik ya Allah ya. Dan Hasaar Wayaseb, dan kemudian duduk di sana, dan lihatlah kerabat penebus atau sang penebus melewati tentang siapa Boaz berbicara. Nah, ini terjemahan literal ya, terjemahan literal. Kalau kita perhatikan di situ dari kata ober. Ober itu kalau partisip dia melewati, berarti siapa yang melewati sang penebus itu melintasi yang Boaz telah ceritakan kepada Ruth, dan ia telah berkata, berpalinglah sekarang, duduklah di sini, dan seterusnya. Nah, mungkin kita bingung dengan terjemahan literal ini ya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Kalau kita perhatikan ayat yang keempat, ayat yang ke-1 itu merupakan kelanjutan dari akhir pasal yang ketiga, di mana Naomi dan Ruth itu menunggu keputusan siapa? Menunggu keputusan Boaz, ayat 18 pasal 3. Menunggu keputusan Boaz untuk apa? Ya, untuk meresponi apa yang dilakukan Ruth pada saat malam itu. Nah, kemudian ayat ini kita bisa lihat Boaz melakukan apa yang dia janjikan, yaitu bertemu dengan siapa? Ya, dia bertemu dengan, nah ini dia, bertemu dengan kerabat penebus atau para penebus yang lain. Jadi nggak cuma satu kerabat penebus itu ya. Kerabat penebus itu nggak cuma satu, karena setiap orang itu punya kerabat yang cukup banyak ya. Nah, mereka itu lebih dekat haknya, istilahnya hubungan kekerabatannya itu lebih dekat daripada Boaz. Maka Boaz bertemu dengan para Goel tadi, para penebus tadi. Nah, kemudian ayat yang keempat itu menggunakan kata Boaz, diawali dengan vau konsekutif. Nah, tetapi ini tidak bisa diterjemahkan dan ya, atau kurang tepat ya. Bisa juga diterjemahkan jadi. Ya, jadi, atau bisa juga terjemahkan lalu, karena ini merupakan tindakan lanjutan dari
dari ayat yang ke-18 pasal yang ketiga. Jadi Boas naik ke gerbang. Naik gerbang itu berarti ke tempat di mana orang-orang itu berkumpul. Nah, kalau kita perhatikan lagi di situ yang disebut pertama kali adalah nama Boas, bukan kata eleh, ya, bukan kata eleh. Apa maksudnya? Kalau ada perubahan kalimat di mana nominal clause atau klausa nominal itu ditempatkan terlebih dahulu daripada kata kerja, maka apa yang perlu kita ingat? Berarti penulis itu sedang menunjukkan pergantian fokus, pergantian pergantian topik. Istilahnya kalau misalnya dulu itu menceritakan A, sekarang menceritakan B. Nah, sebelum ayat ini ada kisah mengenai Rut yang mendatangi Boas dan seterusnya. Lalu sekarang di pasal yang keempat dimulai dengan Boas terlebih dahulu, ya. Itu artinya penulis itu sedang menunjukkan adanya fokus atau pergantian topik pada karakter yang baru atau figur yang baru, yaitu Boas. Ya, yaitu Boas. Nah, kemudian ketika kita melihat kata Allah di situ naik, itu berarti menunjukkan bahwa ladang Boas itu letaknya di bawah, ya, di bawah, di sebelah bawah dari kota itu. Kalau kita perhatikan naik ke gerbang, jadi tempat di mana orang berkumpul itu posisinya lebih di atas. Ya, saya mungkin tahun depan akan menambahkan map, ya, peta untuk menunjukkan visualisasi. Ya, karena kemarin bagus juga tuh Pak siapa tuh mengajarkan kepada kita, ya, untuk belajar Mazmur itu juga perlu visualisasi. Nah, itu bagus sekali. Nah, kemarin juga kami belajar kitab Injil, ya, dengan para vikaris. Itu diajar oleh Pastor Dan. Wah, itu kita bahas Injil dari Injil Lukas, ya, Injil Lukas pasal 3. Nah, itu menarik sekali. Oke. Saya akan menambahkan besok mapnya ini. Nah, kemudian apa itu maksudnya pintu gerbang? Tadi di sini ada namanya pintu gerbang, ya, mana di sini, ya? Tengah di sini. Ke pintu gerbang, naik ke pintu gerbang. Boas Allah Sa'ar di sini, ya. Naik ke gerbang. Nah, apa maksudnya ke gerbang? Kalau kita perhatikan kata gerbang itu dalam kitab Rut dipakai sebanyak berapa kali? Kalau saudara pernah ingat, dipakai 2 kali. Muncul pada pasal 3 ayat yang ke-11, lalu pasal 4 ayat 1 ini. Jadi gerbang kalau kita perhatikan itu adalah sebuah tempat di mana orang berkumpul atau bertransaksi. Biasanya orang datang ke situ untuk bertransaksi, pusat keramaian lah, kira-kira begitu, ya. Nah, jadi setiap orang itu sering lewat situ, ya, setiap orang pasti melewati namanya pintu gerbang ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di situ, wehineh, dan lihatlah di sini, ya, dan lihatlah Goel melintasi. Ini menunjukkan situasi dan keberadaan seseorang. Jadi pemahamannya adalah ketika Boas itu sedang duduk menunggu di sana, ingin menceritakan apa yang terjadi, ya kan, dengan Rut itu. Nah, lalu sang penebus itu dalam situasi melintasi, kira-kira begitu. Jadi ketika Boas duduk, sang penebus atau kerabat melintasi, ya, melintasi. Nah, kalau kita perhatikan juga apa yang terjadi dengan Boas di sana. Apa yang terjadi dengan Boas selanjutnya? Kalau kita perhatikan di situ, kemudian dia mengatakan, pergilah ke samping, duduklah di sini, teman. Ya, pergilah ke samping itu
Sini. Datang ke sini. Nah, ini terjemahan literal. Sekali lagi terjemahan literal. Kemudian ini ajakan ya, supaya si penebus tadi duduk dan ngobrol lebih lanjut. Nah, inilah yang dilakukan oleh Boas di tempat di tempat pintu gerbang itu. Ayat yang kedua kita mau lihat apa yang selanjutnya terjadi. Ayat yang kedua, silakan Pak Bire. Wikra Asara Anasi ini Ayur Wayomer Sebu Kiki Ko Waise terjemahannya. Kemudian dia atau Boas mengambil 10 pria dari dua kota itu dan berkata, duduklah di sini. Jadi mereka duduk. Oke, perhatikan. Tidak hanya Goel saja, kerabatnya saja, tetapi perhatikan di sini ini menurut hukum sipil bahwa ketika mau menyelesaikan perkara, ketika mau menyelesaikan sebuah keputusan, itu perlu yang namanya memanggil saksi. Nah, disinilah yang dilakukan Boas. Boas mengambil 10 pria dari tua-tua kota itu, lalu dia berkata, duduklah di sini. Jadi mereka duduk. Nah, ketika Boas itu memanggil mereka, silahkan duduk di sini, itu berarti permohonan untuk ia disaksikan oleh para tua-tua itu ketika dia berbicara. Karena ini masalah yang harus disaksikan atau ada saksi. Mengambil keputusan itu penting untuk saksi. Nah, ini pelajaran moral juga ya, baik bagi kita ketika kita mau menyelesaikan sesuatu. Nah, kita tidak langsung putuskan sendiri atau hanya kedua belah pihak. Kadang-kadang kalau kedua belah pihak itu yang terjadi apa? Suatu saat ada clash terjadi, apa yang sudah disepakati di awal itu diingkari, lalu kemudian, dulu kamu bilang begitu, mana saksikan, mana buktinya. Nah, gitu ya. Nah, itulah pentingnya kenapa Boas memanggil 10 saksi. Enggak main-main ya. Yang dipanggil enggak cuma 1, 2, 10 saksi. 10 saksi. Wah. Jadi cukup kuat. Semakin banyak orang yang menjadi saksi, maka bukti itu semakin kuat ya, semakin kuat. Jadi ini pelajaran yang baik bagi kita semua. Ketika kita mau menyelesaikan perkara atau memanggil keputusan, maka ada baiknya kita melihat contoh ini. Ya, ini memang hukum sipil, ya, hukum sipil yang diajarkan di dalam sebuah kelompok, secara khusus di sini umat Allah ya, orang Israel, mereka punya aturan yang kalau kita nanti lihat itu secara eksplisit maupun implisit itu tercatat di dalam kitab imamat atau bilangan sebagai hukum sipil mereka. Nah, jadi inilah yang saudara perlu lihat, ya, saudara perlu amati bagaimana cara Boas mentaati hukum sipil dengan teliti ya, dengan baik. Nah, dia memanggil 10 orang, tetapi dia juga memiliki kendali penuh atas percakapan itu. Jadi dia silakan duduk. Nah, itu masih dia memiliki kendali penuh, artinya dia mau menyampaikan maksudnya dan istilahnya dialah yang berinisiatif untuk mengadakan pertemuan itu. Nah, jadi itulah yang tahapan yang dilakukan oleh Boas. Dia datangkan Goel, lalu datangkan 10 saksi. Ayat 3, silakan Pak Pak Yermi. Asade aser le akinu le elimele matera na Naomi hasaba miste Moab. Kemudian Boas berkata kepada kerabat Rut, Naomi yang kembali dari negara Moab, dia akan menjual bagian tanah yang adalah bagian bagi saudara kita bagi Elimelek. Nah, ini menarik ini saudara-saudara.
Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, ada satu perkara yang belum pernah disebutkan sebelumnya, yaitu perkara apa? Ya, perkara menjual tanah itu ternyata belum pernah disinggung di dalam teks-teks sebelumnya. Di teks sebelumnya yang kita baca, yang kita pahami itu adalah penebusan terkait masalah ya. Lalu kemudian Ruth itu menginginkan adanya perlindungan. Rupa-rupanya yang dimaksud oleh Ruth mengenai perlindungan ketika dia datang kepada Boaz itu bukan hanya terkait dengan masalah pernikahan saja. Saudara perhatikan di situ, apa yang dikatakan Boaz adalah mengenai penjualan tanah. Tetapi ketika malam Ruth mendatangi Boaz, apakah dicatat bahwa Ruth itu menghendaki atau menawarkan tanah kepada Boaz? Tidak. Apakah dia hanya berbicara mengenai nikahi saja saya? Enggak, saya janda kembang. Saya tidak ada suami. Apakah begitu? Tidak dicatat secara eksplisit, tidak dicatat itu. Ya. Tetapi ketika Ruth mendatangi Boaz, malam-malam dia mendatangi Boaz, rupa-rupanya secara hukum sipil yang mereka pahami, Boaz sudah tahu maksudnya. Oh, orang ini tidak sekedar meminta untuk dijadikan sebagai istrinya, tetapi juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah penjualan tanah. Apa kaitannya dengan masalah penjualan tanah? Kita tahu bahwa di dalam kitab Keluaran, tanah di Israel itu sudah dibagi-bagi ke dalam beberapa suku, ya kan? Nah, lalu kemudian setelah dibagi itu, suku-suku itulah yang seharusnya menjaga milik pusakanya sampai keturunan berikutnya. Maka dibuatlah hukum sipil untuk menjaga kepemilikan yang sah itu. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang yang menjadi pemilik tanah itu meninggal, kerabat yang jauh itu akan berupaya supaya bagaimana caranya tanah itu tetap menjadi milik keturunan berikutnya. Nah, ketika Ruth mendatangi Boaz malam-malam, ternyata urusannya bukan hanya masalah pernikahan, bukan hanya masalah perjodohan, tetapi ini dia. Dia akan menjual bagian tanah, ya, hasyadeh, ya, yang milik atau yang adalah milik saudara kita, atau yang adalah bagi saudara kita, milik saudara kita. Nah, ini ya, le ini bisa menyatakan kepemilikan. Jadi saudara bisa ubah di sini yang adalah milik saudara kita, Elimelek, ya, milik Elimelek. Nah, ini dia. Nah, bagian kedua di dalam ayat ini berbicara mengenai si penjual tanah. Siapa itu? Penjual tanahnya siapa? Kalau saudara perhatikan di situ. Naomi, ya. Naomi yang akan menjual tanah. Jadi wanita yang kembali dari Moab, tadi disebutkan Naomi itu dia akan menjual tanah. Tetapi perhatikan yang dijelaskan oleh Boaz diawali dengan kata Naomi. Siapa Naomi? Orang yang kembali dari Moab. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan menjual bagian tanah yang milik Elimelek. Wah, ini menarik ya. Ini menarik. Nah, kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini menjadi kunci dari pemahaman kita mengenai
mengenai cara bagaimana Boas itu melakukan tindakan penebusan ini, tahapan melakukan tindakan penebusan. Silahkan dibaca Pak Wigen. Wa ini amarti agre nega lemor ena neket ayos dim wena menaget tik ne ami dim tik tiger tik al di al we im lu yik al da li we ada ki in tolaka li all we anuki agreka wa yomer anuki age al. Oke. Jadi saya telah berpikir saya akan mengungkap telingamu untuk mengatakan pilih tanah ini di hadapan mereka yang duduk dan di hadapan para tua-tua umatku. Jika Anda akan menebus tanah ini, menebusnya. Oke. Jika ini masih ada ya lanjutannya ya. Oh iya. Tapi kalau dia tidak akan menebus tanah ini. Ini apa namanya tambahan ya. Tapi kalau dia tidak akan menebus tanah ini, terus katakan kepadaku sehingga aku tahu, karena tidak ada orang kecuali Anda berhak untuk menebus tanah ini, dan saya setelah Anda. Dan dia kerabat menebus berkata, aku akan menebus. Nah ini dia. Jadi setelah Boas menyampaikan penebusan tentang tanah, maka ia menyatakan atau meminta sang penebus tadi ya untuk mengambil keputusan di depan orang. Ada keluarga yang mau jual tanah ini Pak, dan secara kekerabatan Pak yang lebih dekat. Kira-kira begitu ya kalau saya bahasakan. Kira-kira Pak mau nggak beli tanah itu? Kalau mau berarti silahkan dibeli karena ini Pak yang pertama yang lebih dekat. Kalau Pak tidak mau, maka saya yang kemudian berhak untuk membeli tanah itu. Nah, tapi menarik di situ, kerabat penebus ini selain Boas tadi menjawab apa? Menjawab apa? Aku akan menebusnya. Perhatikan di sini, kerabat yang tadi ditawari tanah tadi mau nggak? Mau dia. Dia mau. Jadi kalau kita perhatikan ada satu tawaran untuk membeli tanah dan kerabat penebus yang lebih dekat tadi mau. Nah, ini bukti, salah satu bukti ketaatan Boas terhadap hukum sipil ya. Nah, perhatikan dia berpikir setelah saya berpikir saya akan mengungkapkan telinga untuk mengatakan, ini literalnya. Apa maksudnya? Mengungkapkan telinga itu menyatakan tawaran. Menyatakan tawaran, artinya menyatakan tawaran sesuai dengan sesuai dengan prosedur. Ini menarik. Prosedur itu penting untuk ditaati. Secara hukum sipil, Boas memberi teladan bagi kita untuk untuk mentaati prosedur. Sekalipun kita mampu, seperti Boas, dia punya uang, dia didatangi oleh si pemilik tanah, dan dia merasa juga berhak sebagai penebus. Apa salahnya kalau saya langsung ambil? Ya kan? Itu Boas. Tetapi tidak dilakukannya. Sekalipun dia punya kemampuan, sekalipun dia punya kapasitas, tapi dia mengikuti
hukum sipil, prosedur. Ini yang kadang-kadang kita abaikan. Hati-hati saudara, kalau saudara nanti menjadi seorang pelayan atau seorang yang mungkin dekat dengan jemaat, lalu kemudian jemaat tiba-tiba meminta Pak untuk, Pak, nanti pelayanan di ibadah keluarga di tempat saya. Sementara ada pastor yang dipanggil di jemaat itu. Sekalipun saudara khotbahnya lebih bagus dari pastornya, sekalipun saudara itu lebih dekat dengan jemaat itu, tetapi saudara harus mengatakan seperti apa? Siap, apakah begitu? Saya akan laksanakan permintaan jemaat. Ini kan jemaat meminta seorang untuk berkhotbah, saya harus berkhotbah kapanpun waktunya. Apakah begitu? Memang kita dipanggil untuk memberitakan firman, betul. Tetapi dalam konteks gereja lokal ada yang namanya panggilan pelayanan. Ada pelayan yang dipanggil menurut apa? Keputusan seluruh jemaat. Pelayan itulah yang akan melayani pelayanan firman dan sakramen di dalam gereja itu. Nah, tentu kalau ada jemaat yang meminta kita, Pak, tolong Pak, nanti anak saya mau nikah. Sepertinya Bapak lebih pinter dalam menikahkan orang. Nanti Pak saja yang melayani ya, memberkati nikah ya. Lalu, kapan Bu? Ini. Wah, siap, saya siap. Padahal ada pastornya di sana. Hati-hati saudara. Jangan langsung cepat mengiyakan. Maka saudara seharusnya menjawab seperti apa? Bapak Ibu terima kasih atas tawaran, atas undangan untuk menyampaikan firman. Ya, tetapi gereja kita berdasarkan keputusan jemaat bersama-sama sudah memanggil pelayannya. Bukan saya menolak, bukan saya tidak mau, tetapi berdasarkan keputusan itu, yang bertanggung jawab pertama kali untuk menerima mandat pelayanan firman adalah pelayan itu. Nah, kecuali, ya ini dia, kecuali Bapak Ibu yang mau menikahkan tadi sudah mendatangi pengurus jemaat. Pak pengurus jemaat, saya mau menikahkan anak saya, tetapi karena saya merasa saya pengen diberkati oleh pastor selain yang dipanggil, apakah diperkenankan untuk pastor itu melayani di tempat saya menikahkan anak saya? Nah, nanti pengurus jemaatlah yang akan memutuskan, ya, yang akan memutuskan. Kalau misalnya, wah ini sudah ada pastornya, ya kan? Ini sudah ada pelayannya dan pelayan itu tidak sedang keluar dan bisa untuk melayani. Seharusnya kita menerima dengan senang hati toh. Nah, kecuali kalau oh ya pas kebetulan tanggal itu pastor itu ada di tempat lain, ada melayani di gereja lain. Wah, nanti saya akan memanggil pastor itu untuk melayani di tempat Bapak Ibu. Nah, seperti itu saudara-saudara, ya, seperti itu. Ya, baru saja tadi malam saya ditelepon pulang, begitu masuk pulang ke rumah, saya ditelepon Pak siapa? Pak Godri, Pak Agus, nanti malam itu acara pernikahan 7 hari. Pernikahan 7 hari, peringatan 7 hari meninggalnya Mbak Ika. Saya mau minta Pak Agus untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena saya merasa kalau Pak Agus yang menyampaikan firman Tuhan, saya bisa memahami dengan sangat jelas. Hati saya senang Pak. Berarti bangga ya. Bangga sekali. Tapi tidak boleh serta-merta kita mengatakan, oh iya Pak, memang saya khotbahnya lebih jelas. Apa begitu? Enggak ya. Enggak bisa. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Saya mengatakan, Pak, mohon maaf, terima kasih Bapak sudah mengundang saya. Tetapi
demi ketertiban ya dan keteraturan dalam jemaat, kita punya pelayan yang dipanggil. Kalau pelayan itu berhalangan atau ada keputusan dari pengurus jemaat yang meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan senang hati, tetapi kalau saya langsung mengiyakan, saya langsung menerima ya, permintaan itu, maka saya akan melangkai, tidak menghormati pelayan yang sudah dipanggil, gitu ya. Karena khotbah itu caranya beda-beda ya, caranya berbeda-beda. Akan tidak menghormati atau ya dengan kata lain kita sedang menyalahi prosedur. Ya, jadi hati-hati saudara. Kadang-kadang hal seperti itu tidak kita pikirkan secara seksama. Wah, kan yang penting saya dipanggil tuh, yang penting tuan rumah yang suruh saya. Langsung mengiyakan. Tidak bisa. Kita harus memiliki rasa untuk menghormati pelayan yang sudah dipanggil. Sama ketika dulu ada guru-guru SMAK yang datang dari luar ya, yang datang dari luar itu mengajar di SMAK ya. Lalu kemudian Pak Pastor B untuk menyarankan supaya guru-guru ini juga belajar doktrin dasar. Belajar doktrin dasar. Lalu Pak B menyarankan kepada Pastor Levinus supaya meminta pastor yang terdekat untuk mengajarkannya doktrin dasar itu. Pastor yang terdekat dengan apa? Dengan lokasi itu. Itu yang diminta untuk pastor Lutheran ya tentu ya. Yang dipanggil itu yang mengajar. Nah, kalau misalnya pastor yang terdekat itu merasa mungkin kemampuannya itu bisa mengganggu jalannya pembelajaran, mungkin karena ya ini karena guru saya mungkin kurang jelas. Lalu kemudian pastor tadi meminta kepada pastor yang lain untuk membantunya mengajar. Itu baru pastor yang lain bisa membantu atas dasar apa? Permintaan dari pastor yang terdekat tadi. Jadi hati-hati ya, saudara-saudara, nanti ketika saudara punya kapasitas, punya relasi, punya kesempatan, hati-hati supaya jangan sampai kita tidak menghormati orang lain dengan cara apa? Dengan cara potong kompas. Ya, potong kompas. Nah, mungkin saudara tidak akan dihentikan di tengah khotbah oleh orang lain. Ini kamu khotbah tanpa pamit, ya kan? Nggak mungkin. Orang pasti akan menghormati firman Allah juga ya. Ya, tetapi kita akan menjadi pembicaraan dan justru firman yang harusnya menjadi berkat justru menjadi ya nanti akhirnya pembicaranya yang menjadi apa? Menjadi bahan guncingan. Nah itu, ini adalah contoh di mana Boas melakukan hal yang sama. Dia punya kapasitas, tetapi dia mentaati hukum sipil dengan cara mengundang orang yang berhak, bahkan mengundang para saksi, 10 saksi. Nah, Pak, apakah harus ada 10 saksi ketika kita berperkara? Ya tidak ya, tidak, jumlahnya itu tidak ada aturan, tetapi kita mendapati kebutuhan saksi itu penting ya. Kalau saudara menyelesaikan perkara, apalagi itu urusan dengan perdata, keuangan, ya kan, hak warisan, nah itu penting untuk mengundang saksi. Ya, mengundang saksi itu penting sekali. Oke, itu nomor 4. Jadi nomor 4 adalah tindakan Boas yang menyatakan penebusan tentang tanah. Lalu ia meminta sang penebus terdekat tersebut untuk mengambil keputusan
di depan banyak orang. Dan keputusannya adalah dia mau ketika berbicara mengenai tanah. Nah, tapi apakah kemudian dia mau ketika kemudian berbicara mengenai hal yang lain? Saudara perhatikan di situ. Yang pertama itu masalah tanah untuk ditebus. Tetapi ayat yang kelima, perhatikan di situ. Silakan Pak Anjo dibaca. Yang kedua, Wayomer Boas Beyon Kenoteka Hasede Niya Naomi Umeet Rut Moabia Eset Hamed Kaniti Lehakim Sem Hamed Al-Nakelaton. Terjemahannya, kemudian Boas mengatakan, pada hari Anda membeli tanah dari tangan Naomi dan dari Rut perempuan Moab, Anda mendapatkan istri orang yang mati untuk memelihara nama orang yang mati pada harta milikmu. Oke, jadi penulis itu memfokuskan kepada Boas dan menyebutkan Rut sebagai bagian dari apa? Dari penebusannya. Nah, tapi ada satu kata yang agak apa namanya? Sulit dipahami. Saudara perhatikan kata kaniti. Kalau kaniti itu seharusnya itu terjemahnya apa? Di situ ada ya, di dalam diktat itu ada ya. Kaniti itu seharusnya saya mendapatkan. Nah, harusnya kalau diterjemahkan literal begini, pada hari engkau membeli tanah dari tangan Naomi dan dari Rut perempuan Moab, saya mendapatkan istri orang yang mati. Loh, kok malah saya? Kalau kita lihat kata kaniti tadi ya, karena itu orang pertama tunggal. Ini menarik ini. Kalau saudara mau mendalami ini di dalam sebuah makalah itu bagus. Itu bagus ya. Saudara buat kata atau apa evaluasi terhadap atau analisis terhadap kata kaniti dalam kitab Rut pasal 4 ayat 5. Itu bagus karena itu terjemahannya aneh. Kalau masa orang lain yang membeli tanah, saya mendapatkan istri. Ya kan? Nah, kaniti itu dari kata kana bisa juga. Nah, ini perhatikan di sini. Oh iya, sorry. Saya freeze tadi ya. Nah, perhatikan di sini ada kata mana? Ayat yang ke-5 ya. Nah, ini kaniti ini ya. Nah, ada kemungkinan ini kesalahan penyalinan. Kesalahan penyalinan itu ya berarti ada ketika penulis harusnya menggunakan kata K orang kedua, tetapi di sini menggunakan ti, kaniti. Kenapa tidak cocok dengan konteks ya? Karena konteksnya di situ berbicara mengenai engkau. Ya, di sini ya, di sini ada cannot K. Di sini K itu orang kedua, seharusnya di sini juga kanitinya itu orang kedua. Engkau membeli, engkau mendapatkan, harusnya begitu ya. Tapi di sini kaniti. Nah, ini perlu diselidiki lebih dalam. Ini namanya sisa penelitian. Nah, tapi dari konteks, kalau kita pertimbangkan konteks, tentu itu akan membawa kita pemahaman bahwa itu mungkin salah apa namanya? Salah penyalinan ya. Nah, saya baca di sini, kalau kita perhatikan di sini, ya engkau membeli, betul.
Nah, ada beberapa yang kalau misalnya ini kesalahan Pak, maka yang benar harusnya bagaimana? Kanita, engkau mendapatkan. Harusnya bukan kaniti tapi kanita. Ya, engkau membeli, bukan kaniti ya. Nah, mungkin nanti ada yang bisa mencari teks terjemahan lain ya, yang berbeda varian ya. Karena seperti Yunani itu ada teks varian yang berbeda, Ibrani pun ada teks varian yang berbeda, di mana di situ kalau kita perhatikan di sini kaniti dalam tanda kurung ini ada kanita, ada terjemahan teks lain yang ada tanda kurungnya begini. Setelah kaniti itu ada kata tanda ini. Ada seperti ini, lalu di sini ada kanita, ada kanita. Nah, tanda kurung seperti ini. Kanita di sini. Ada hilik-hiliknya di sini. Jadi itu alternatif supaya sesuai dengan konteks. Di dalam varian lain ada yang menggunakan kanita, tetapi lebih tepat itu ya, kanita itu orang kedua feminin tunggal. Orang kedua maskulin tunggal ya. Engkau akan mendapatkan. Oke. Jadi ini adalah ayat 5 ini adalah pernyataan Boas terhadap sang penebus, di mana Boas itu menyebut bahwa Rut itu adalah sebagai bagian dari tebusannya. Jadi kata kerja kanita itu bisa juga berarti mendapatkan, tapi bisa juga membeli, karena di ayat yang di pasal yang di bagian yang pertama di sini kalau kita perhatikan kanotka ya, pada hari bayom kanotka engkau membeli. Seharusnya kata kanita itu juga harusnya diterjemahkan apa? Engkau harus membeli, begitu ya. Ini saya akan koreksi, karena di sini kita membeli, seharusnya konsisten kita di bagian bawahnya juga harusnya membeli. Jadi ketika engkau membeli tanahnya, bukan bonus ini Ruth, bukan bonus ya. Maaf, ini bukan bonus. Kalau engkau mendapatkan, wah sudah beli tanah, dapat istri lagi. Siapa yang nggak mau ya kan? Siapa yang nggak mau udah dapat tanah, dapat istri. Ini bukan mendapatkan, tapi ini membeli. Oh, ternyata perempuan atau wanita di sana juga seperti di NTT ya. Ada apa namanya? Belis. Ada belis ya. Ada belis. Apakah ini belis? Ya, apa maksudnya membeli itu kemudian seperti barang, lalu kemudian kalau sudah dibeli lalu diperlakukan dengan apa? Dengan semena-mena. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi di sini saya akan membeli. Kemudian pada hari engkau membeli tanah dari tangan Naomi dan dari Rut perempuan itu engkau. Nah di sini ya, kaniti di sini menggunakan kal perfect, orang pertama tunggal ya. Nah, jadi saya akan memberikan tanda kurung kanita, harusnya begitu. Mungkin saudara bisa menambahkan juga di dalam diktat saudara. Kenapa nggak bisa? Caranya begini.
Oke. Nah, kalau kanita, nah di situ berarti apa? Engkau membeli, engkau membeli. Engkau membeli istri, ya. Orang yang hamed, ya, yang mati. Untuk memelihara le hakim, untuk memelihara Sem Hamed, nama orang yang mati, ya, al nahalato, pada harta miliknya. Nah, ini menarik. Ini ungkapan atau pernyataan Boas secara terus terang, ya. Dia mengatakan terus terang. Ya, dia mengatakan terus terang mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh penebus yang pertama. Nah, lalu apakah penebus pertama itu mau ketika Boas mengungkapkan bahwa ternyata Ruth itu adalah orang yang juga harus dibeli. Nah, kata dibeli ini menarik ini. Kata dibeli ini menunjukkan keharusan. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, kanita itu keharusan. Maka kita harus memahami ini sebagai perfect yang menyatakan keharusan. Engkau harus membeli orang ini atau istri orang yang mati. Ya dia. Jadi bukan opsional, tetapi itu adalah keharusan. Jadi dengan demikian, jika sang penebus yang pertama itu ingin membeli ladang milik Naomi, ia juga harus membeli Ruth. Nah, kata membeli itu kita harus pahami bukan seperti kita membeli barang, bukan, tetapi berarti harus menanggung. Kira-kira begitu, ya. Menanggung atau menjadikan Ruth sebagai istrinya. Nah, ayat yang ke-6 ini responnya penebus yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-6. Silahkan Pak Bensuf. Karena nomor Aboel lo ukol ukol lior Oli pen iskit nakaleta nakalati goel leka ata ulati kilo ukal goel. Nah, rupa-rupanya setelah ditawari Ruth sebagai bagian dari penebusan, apa yang menjadi respon dari sang penebus tadi? Apakah dia mau? Tidak. Mengapa? Tapi perhatikan betul bahwa penolakan itu dilakukan sebanyak berapa kali? Coba perhatikan ayat itu. Apakah dia berbicara hanya satu kali mengatakan tidak? Ayat ini mencatat berapa kali? 2 kali perkataan aku tidak dapat menebus. Wah, menarik, ya. Di awal dan di akhir dia bilang aku tidak dapat menebus. Lalu di tengah ada alasan. Kenapa alasannya? Iya, dapat merusak. Lalu kemudian alasan itu ditutup lagi dengan aku tidak dapat menebus atau aku tidak akan menebusnya. Nah, jadi alasan tadi, alasan sang penebus tidak mau menebusnya tadi ditempatkan di tengah. Apa alasannya? Sudah perhatikan. Alasannya bukan karena nggak punya duit. Alasannya bukan karena apa? Karena Ruth orang Moab.
Apakah dia sudah punya istri? Tidak tahu juga ya. Tapi ingat, poligami itu perzinahan bagi orang bangsa Israel ya. Ingat ketika Yesus ditanya, orang yang menceraikan istrinya dan orang yang menikah lagi dengan istri yang lain berarti poligami ya kan? Nah itu maknanya macam-macam itu. Kai itu bisa dan menikah lagi dengan istri lain berarti poligami, atau yang menikah yang menceraikan istrinya lalu kemudian setelah bercerai menikah berarti nggak poligami, tapi cerai lalu menikah lagi ya kan? Itu namanya perzinahan. Ya poligami juga perzinahan ya. Poligami perzinahan. Nah jadi mengapa penebus itu merusak? Mengapa penebus yang pertama tadi menolak? Alasannya adalah dia mengantisipasi, jangan sampai, perhatikan, jangan sampai, ini berarti mengantisipasi, saudara. Apa yang diantisipasi? Ya, jangan sampai warisannya itu rusak. Mengapa rusak? Nah ini menarik. Apakah dengan menikahi Ruth itu warisannya rusak? Apakah saudara pernah membaca artikel mengenai ini? Ini teks yang sulit ya, yang butuh pendalaman atau menjadi bahan makalah ini bisa. Jadi terkait dengan warisan yang dilakukan oleh kerabat penebus ketika dia menebus dari perempuan lain yang suaminya sudah meninggal, apa dampaknya? Ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Tetapi perhatikan, ada satu penafsir yang mengatakan bahwa kata menghancurkan warisan ini berarti warisan untuk keturunan sang penebus ini akan terkena imbas. Akan terkena imbas karena ia menanggung nama atau warisan milik orang lain. Jadi ketika dia mengambil istri orang yang sudah mati, mengambil istri tadi, nah, maka dia merasa akan warisannya itu akan ya menghancurkan warisan, akan kena imbas begitu. Warisan yang ia miliki itu akan kena imbas karena ia menanggung nama atau menanggung warisan milik orang lain. Nah, kalau di Jawa, ketika orang itu sudah berkeluarga lalu istrinya meninggal, ya, atau dia kemudian menikah lagi dengan istri lain, maka anak dari istri yang pertama yang sudah meninggal dengan anak yang dari istri yang kedua itu sama-sama harus mendapatkan warisan, betul nggak? Itu kalau di Jawa. Kalau di NTT saya nggak tahu. Apakah hanya anak dari istri pertama saja atau dua-duanya? Ya, sekalipun istri sambung, sekalipun anak sambung, ya kan? Berarti kan anak sambung ya. Anak sambung tetap harus mendapatkan warisan. Nah, mungkin ini yang dimaksud sebagai menanggung merusak warisan. Artinya apa? Dia punya warisan di sebuah daerah, lalu kemudian karena menanggung istri, lalu dia merasa nanti anak sambungnya harus mendapatkan bagian dari warisan yang dia punya. Mungkin seperti itu. Jangan-jangan dia tidak tahu kalau Ruth itu nggak punya anak lagi, belum punya anak ya. Jadi dia khawatir nanti anak sambungnya itu akan mengganggu waris ini tadi. Ya, mungkin seperti itu. Tapi saya nggak tahu apakah makna yang lain itu bisa menjelaskan mengenai kata aku akan
merusak atau menghancurkan warisanku. Mengapa kok warisannya rusak sedangkan Boas tidak merasa warisannya rusak ya? Tapi penebus yang pertama, jangan sampai aku merusak warisanku. Nah, ini perintah ini, tebuslah ya, seharusnya di situ tebuslah, bukan menebusnya, tapi tebuslah, begitu ya. Silakan diperbaiki, tebuslah untuk dirimu sendiri, kira-kira begitu. Nah, mengapa di situ di sini menggunakan imperatif, jelas ya. Ya. Geal, kal imperatif dua maskulin tunggal, tebuslah. Ya. Tebuslah untuk dirimu sendiri. Leka, bagimu, tebuslah bagimu, kira-kira begitu. Tebuslah untuk dirimu sendiri atau bagimu sendiri. Lalu atah et geulti, engkau et geulti. Nah ini menarik ini. Engkau tebusanku. Kalau misalnya kita mau terjemahkan literal, engkau tebusanku. Jadi ini ada makna yang tersembunyi di antara kedua frasa ini. Kalau engkau tebusanku itu sebenarnya engkau dapat memiliki tebusanku, atau bisa menjadi engkau memiliki penebusanku atau hak penebusanku ya. Engkau memiliki hak ya penebusanku karena aku tidak dapat untuk menebusnya, atau aku tidak akan bisa menebusnya. Jadi di dalam kedua kata ini, kalau saudara perhatikan, di situ ada tambahan yang harus ditambahkan supaya kita bisa memahami ayat itu dengan baik ya. Engkau dapat memiliki hak penebusanku, atau engkau memiliki hak penebusanku, ini lebih cocok. Engkau memiliki hak penebusanku karena aku tidak dapat menebusnya. Nah ini jelas, ini pernyataan yang diungkapkan oleh Goel yang disaksikan oleh para saksi. Nah seandainya Boas tidak melakukan ini, apa yang terjadi? Mungkin memang orang itu tidak mau menebus istrinya, nggak masalah. Tetapi akan ada masalah terkait dengan yang pertama, yaitu masalah pertanahan. Masalah pertanahan. Loh, kok dia yang membeli, bukan saya? Harusnya saya yang membeli karena saya yang lebih dekat. Seandainya Boas tidak mendatangkan Goel tadi ya. Memang ketika akhirnya dia tidak membeli karena ada halangan tadi ya, harus membeli Rut ya kan, sebagai bagian dari penebusannya. Wah, barulah Boas punya akses. Mungkin ada komentar sampai di sini ayat 6 supaya lebih interaktif. Ayat yang ke-6 lagi-lagi disampaikan sangat jelas. 2 kali kata tidak, 1 kali alasan, memberikan kita ternyata Boas punya akses. Boas punya akses karena Goel yang pertama tidak bersedia untuk menebus. Ya. Nah ayat 7 silakan dibaca selanjutnya Pak Kelvin. Ayat 7 Yusuf Yerusalem di Israel akan di Allah wa fatin murah lekayam kaum dabar salaf is na'alu nasalu wenatan lereu sehu weshot hat teshurda
bin Israel. Oke. Dan ini adalah kebiasaan sebelumnya di Israel mengenai penebusan dan mengenai pertukaran atau tanah untuk mengkonfirmasi semua hal. Seorang pria melepas sandalnya dan memberi kepada tetangganya, dan ini adalah pengesahan di Israel. Ya, ini rekannya ya. Lebih cocok rekannya ya. Neighbor atau tetangganya, tapi bisa juga rekan atau ya boleh tetangga. Ini adalah tanda pengesahan di Israel. Kalau jual sapi di mana, di Praci Mantoro itu, kalau sudah selesai mereka akan bersalaman. Ya, sekalipun sudah di situ lama, transaksi sudah selesai, mereka akan salaman untuk tanda jadi. Nah, ada tradisi yang kita lihat di dalam budaya masa lalu Israel itu, yaitu konfirmasi bahwa oh itu sudah sah. Maka seorang pria itu lepas sendal lalu diberikan kepada orang yang di sampingnya atau orang yang di dekatnya. Nah, ini adalah adat istiadat pada masa lalu. Juga ini menunjukkan bahwa kisah Rut dan Boaz itu sudah tersiar ke generasi selanjutnya. Ya, jadi menarik ya. Ini sudah tersiar ke generasi selanjutnya mengenai kisah Rut ini. Nah, memang kata masa lalu, kalau sebelumnya di sini atau mungkin masa lalu, kebiasaan masa lalu, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kisah itu ditulis sesudah, jauh sesudah peristiwa itu terjadi. Ya. Kisah itu ditulis, kalau kita perhatikan, memang kisah Rut itu terjadi pada masa hakim-hakim ya, pada masa hakim-hakim, tapi kemudian penulisannya atau penarasiannya, penceritaan kembalinya, ya, tidak serta-merta kemudian ketika itu terjadi lalu orang di belakangnya nulis Rut begini, enggak. Itu terjadi pada masa sesudahnya. Ya, masa sesudahnya. Jadi narator atau pengkisah Rut tadi itu bukanlah orang yang berasal dari waktu yang sama dengan Rut tadi. Maka disebut di sini ini adalah kebiasaan masa lalu di Israel. Nah, apa pelajaran moral buat kita? Pelajaran penting bagi kita saat ini mengenai tradisi ini. Ada banyak tradisi yang mungkin dipakai untuk mengesahkan sesuatu, betul nggak? Di satu tempat dan di tempat lain beda. Mengesahkan sesuatu itu beda. Nah, apa pentingnya pengesahan sesuatu di dalam sebuah keputusan? Sesuatu itu harus disahkan dengan sebuah tanda. Kalau saudara wisuda, ada yang namanya pengesahan bahwa saudara itu lulus sebagai seorang mahasiswa dan lulus sebagai seorang calon wisudawan. Tandanya apa? Yudisium. Yudisium itu adalah pengumuman kelulusan. Kalau wisuda itu selebrasi sebenarnya. Wisuda itu selebrasi. Tanpa wisuda seorang lulus, ya kan? Nah, kemarin ada satu orang yang tidak ikut wisuda tetapi mendapatkan ijazah karena haknya itu. Ya, hanya saja saudara nggak bisa pajang foto wisuda itu di ruang tamu kan? Nah, jadi wisuda itu selebrasi. Perjuangan saudara selama 4 tahun ada tanda sah. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah ada tanda pengesahan bahwa kita ini dianggap sebagai anggota jemaat?
Apakah dibaptis itu tanda bahwa kita ini adalah anggota jemaat? Ya, konfirmasi atau CD itulah tanda pengesahan. Kita disebut sebagai anggota jemaat. Nah, apa sih pentingnya pengesahan di dalam sebuah pelayanan? Wah, nggak apa-apa lah, nggak usah pakai CD, yang penting ibadah rajin gereja. Ya, betul. Pemahaman yang baik, tetapi juga pemahaman yang sepengah. Ya, itulah pentingnya konfirmasi. Mengkonfirmasi bahwa apa yang kamu percaya itu sama dengan kepercayaan saya. Nah, itu dia. Maka penting konfirmasi itu. Sebelum konfirmasi ada yang namanya katekisasi, penyelarasan doktrin. Ya, saya dulu katekisasinya 2 tahun pakai NLIC itu ya, 2 tahun, lebih lama dari saudara 4 kali lipat. Ya, 4 kali lipat. Saudara mungkin 6 bulan CD ya, 6 bulan CD. Saya 2 tahun baru CD. Padahal saya sudah pendeta, sudah melayani sebagai gembala selama 4 tahun full time, 2 tahun part time ya. Masih harus konfirmasi. Ya, dan untuk mengkonfirmasi pengakuan yang sama butuh waktu 2 tahun. Saking apanya ya, bodohnya atau mungkin ya saking sudah apa namanya, harus berperang ya. Apa yang saya ketahui dengan apa yang baru saya pelajari itu, saya tahunya seperti ini. Saya tahunya seperti ini, kok ternyata seperti ini. Harus diselaraskan. Maka butuh waktu 2 tahun untuk menyelaraskan itu. Dan akhirnya, mungkin satu-satunya yang katekisasi paling lama di GEL ini saya. Ya, itu dia. Jadi inilah pentingnya sebuah tanda pengesahan ya, dan tidak semua harus menggunakan sendal ya. Kalau ini adalah salah satu tanda dia mendapatkan pengesahan dan diakui oleh para saksi ya, diakui juga oleh para saksi. Oke, ayat yang ke-8. Apa yang kemudian terjadi? Silakan Pak Pire dibaca ayat 8. Ayat yang ke-8. Wayomen anggile dibawa ini berarti wais lo terjemahannya. Jadi sahabat penyebut berkata kepada Boas, beli tanah ini untuk diri sendiri, dan dia telah melepas sendalnya. Oke, ini penegasan ya. Tadi sudah ada ya sebenarnya ayat yang ke-7. Ini sudah meminta Boas untuk menebus, tetapi pengesahan sambil dia melepas sandal itu sah. Ya kan? Itu sah. Ini, belilah untuk dirimu sendiri. Lalu dia melepaskan sandalnya. Oke. Ayat 9. Pak Yermi. Wayomer Boas we la zekim we kol haram edim spoten hayom I kaniki et kol asher le Elimelech we et kol asher le Kilion Mahlon Biyat Naum. Oke. Kemudian Boas berkata kepada para ketua dan semua orang, kalian adalah saksi-saksi hari ini bahwa aku telah membeli semua yang dimiliki Elimelech dan semua yang Kilion dan Mahlon dari tangan. Oke, inilah yang dilakukan Boas terhadap para saksi yang dia panggil di awal tadi ya. Supaya mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh penebus yang pertama.
Nah, kalau begitu, kalau sudah disaksikan, apa dampaknya? Sah dan kuat. Ini, ketika ada yang menggugat, maka para saksi itulah yang akan menjadi saksi, yang akan menjadi pembela bagi Boas yang sudah menyaksikan apa yang terjadi. Itulah pentingnya di dalam segala perkara, maka keputusan atau pengambilan keputusan itu harus disaksikan oleh para saksi. Ya, demikian juga dalam pelayanan nanti saudara ya. Kalau dalam pelayanan, nah lalu saudara konseling dengan seseorang, ya namanya konseling pribadi itu kan biasanya pribadi ya. Nah, saudara sudah belajar bagaimana pelayanan pastoral terhadap konseling yang notabene lawan jenis. Nah, ini hati-hati saudara. Hati-hati. Gimana caranya? Apa terbuka? Iya, ruangannya yang terbuka ya. Ruangannya yang terbuka, jangan lain-lain yang terbuka. Ini bahaya. Ya. Jangan kemudian ketika konseling pribadi ruangannya ditutup, dikunci, kedap suara. Tidak ada saksi apa yang terjadi di dalamnya, maka akan menimbulkan banyak pertanyaan. Sekalipun kita konseling biasa, sekalipun kita namanya melayani dengan tulus, tetapi karena cara kita salah, akhirnya apa? Tujuan yang baik tadi disalahpahami. Ya, ini penting sekali saudara-saudara di dalam konsep pelayanan, dalam praktek pelayanan. Keterlibatan para saksi itu penting. Kalau tidak ada saksi, Pak, kalau konseling kan orang nggak mau didengar orang lain, Pak. Bahkan istri kita sendiri, jangan pikir karena kita sudah beristri, nanti kamu dampingi saya ya untuk mengkonseling. Itu niatnya baik supaya tidak terjadi apa? Kecurigaan bahwa istrinya lalu untuk menjadi teman untuk konseling. Ya kalau si konselingnya tadi itu nggak keberatan, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau mau konseling pribadi itu nggak mau didengar siapapun termasuk istrinya. Ya kalau istrinya itu orang yang memiliki kecakapan untuk menjaga kerahasiaan konselor ya kan, konseling. Tapi kadangkala istri itu ya tanpa disengaja ya itu kadang-kadang ya menceritakan apa yang tidak layak untuk diceritakan. Nah itu dia. Tapi ada juga jemaat yang lebih dekat untuk konseling dengan istri pastor. Ada ya. Maka dia datang kepada ibu gembala, saya mau konseling kepada ibu gembala. Apakah ibu gembala itu punya panggilan untuk menjadi konselor? Nah ini yang seringkali kita salah pahami. Ya udah kalau itu ibu-ibu yang kamu yang konseling. Padahal istrinya tidak ada bekal bagaimana melayani, bagaimana pelayanan pastoral, ya kan? Nah, itulah kenapa kita menerima nanti mahasiswi perempuan. Ya, siapa tahu mahasiswi jadi istri pastor kok. Dia tidak mendapatkan panggilan pastor, tapi nanti kalau dalam konteks tertentu ada orang yang datang mau konseling saya, aduh kalau sama pastor itu agak-agak sungkan, saya mau ke istri gembala saja. Lalu istri gembala, siapa istri-istri jemaat datanglah kepada saya, datanglah kepada pastor. Wah ini namanya apa? Pengambilan peran. Tidak boleh juga ya, tidak boleh seperti itu. Harusnya istrinya datang kepada pastornya, ya kan? Harusnya istrinya pada pastornya, pastor saya mau konseling, tapi bersama ibu bolehkah? Nah, kalau pastornya mengizinkan, silakan istri saya untuk membantu saya untuk berbicara dengan dia, face to face, wanita ke wanita, curhat. Nanti istrinya melaporkan apa yang ia dapatkan, lalu kita layani bersama-sama. Nah itu baru boleh ya. Tapi kalau langsung diambil istri, peran semua pastor, wah itu namanya sudah pengambilan peran. Nah, tapi kalau konteksnya membantu pastor melayani, ya itu baru. Nah, inilah pentingnya saksi sekali lagi dalam konteks pelayanan.
saksi juga diperlukan ya, sama seperti Boas tadi. Oke, mungkin 2 ayat lagi kita akan coba ya. Ayat 11 silahkan dibaca. 10 belum ya? 10, oke. Ayat 10, Mulkam et Pros Hamoabia Aset Mahgon karena Kaniti Lire Isa Lekar Lehakim Sem Hamed Elna Letu Welu Yigre Sem Hamed Me Im Ikau Umis Ar Mekonu Edim Atem Hayong, dan juga perempuan Moab istri Mahlon, aku telah mendapatkan untuk diriku sendiri sebagai istri untuk memelihara nama orang yang mati pada harta miliknya. Dari nama orang yang mati tidak akan dilenyapkan dari antara saudara-saudaranya dan dari pintu gerbang kampung halamannya. Hari ini kalian adalah saksi-saksi. Oke, saya akan memperbaiki berapa ini supaya cocok dengan bahasa Indonesia ya. Supaya ini kita harus konsisten ya. Tadi kenotka itu membeli, di sini akan kita pakai membeli juga. Telah membeli untuk diriku sebagai istri untuk melihara nama orang yang mati atas harta miliknya atau harta warisannya, dan supaya nama dari yang mati tidak dihapus, atau jadi supaya nama orang yang mati tidak dihapus ya, tidak dilenyapkan dari ini ya, dari antara saudara-saudaranya. Nah, ini rupa-rupanya yang terjadi ketika seseorang itu tidak ditebus, tidak ada generasi lanjut atau anak cucu, maka tentu warisannya atau nama dari orang tadi itu akan lenyap. Jadi bagaimana seandainya salah satu garis keturunan yang tidak disebut di dalam kitab Rut itu berhenti di sana. Yang disebut dalam Injil ya, ada nama Rut ya. Rut itu Boas ya. Boas suami Rut. Rut suami Boas. Rut yang disebut. Ya, di dalam Injil itu Rut yang disebut. Seandainya tidak terjadi pemeliharaan Allah atas umatnya, tidak ada generasi selanjutnya. Dan disinilah kita mendapati adanya pernyataan yang menunjukkan pemeliharaan Allah melalui Boas. Boas bukan hanya menyatakan bahwa ia telah membeli apa? Semua harta warisan yang dimiliki oleh Naomi, tetapi dia juga menyatakan apa? Di dalam ayat 10 ini jelas, dia menyatakan bahwa dia membeli siapa? Istri Mahlon. Nah ini dia. Tidak terkait dengan tanah. Kalau tanah itu ayat yang ke-9 tadi. Tapi 10 tegas. Dan juga Rut, istri Mahlon, perempuan Moab. Komplit ya. Komplit. Motivasinya apa? Bukan karena nafsu, bukan karena janda kembang, bukan karena apa-apa, tapi jelas supaya nama orang mati itu tidak dihapus. Artinya supaya nama Mahlon tadi tetap mendapatkan warisan. Ya, namanya tetap mendapatkan warisan. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa perkataan Boas ini menunjukkan pengorbanan sebagai seorang Goel. Inilah yang disebut sebagai pengorbanan tadi. Ini pernyataan seorang penebus dalam menebus orang yang mengingini penebusan. Apakah ini tipologi penebusan yang baik untuk kita lihat?
siapakah penebus kita? Kalau begitu, Yesus, apa dampak penebusan itu? Kita mendapatkan hak waris, ya kan? Ketika pewaris itu sudah meninggal, mati, kita mendapatkan hak waris, ya kan? Yesus mati di atas kayu salib sehingga kita mendapatkan hak waris. Itulah pentingnya kematian Yesus Kristus, supaya kita mendapatkan hak waris atas kehidupan kita. Ada pertanyaan skeptis ya, kalau Tuhan itu mau menebus manusia, ngapain dia harus mati? Ya kan? Ngapain Yesus harus mati? Kan bisa saja pingsan saja, nggak perlu mati toh, atau tidur saja, nggak perlu mati toh, langsung naik ke surga saja, nggak perlu mati. Ngapain harus mati? Ingat khotbahnya Pak Bensu kemarin ya, bahwa wasiat itu akan akan bermanfaat bagi penerima wasiat itu kalau si pemberi wasiatnya itu sudah meninggal. Nah, kalau saudara itu jual harta warisan sementara orang tua kalian masih hidup, itu namanya kurang apa? Kurang ajar namanya ya. Apalagi belum dikasih warisan, lalu minta, "Pak, mana warisan saya? Saya mau jual ini." Wah, itu sudah keterlaluan. Atau, "Pak, kapan meninggal supaya saya dapat warisan?" Itu lebih kurang ajar lagi, ya kan? Iya. Jadi itulah kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib, demi penebusan, supaya kita mendapatkan warisan, bagian yang disediakan di surga. Oke, satu lagi ya, mungkin ayat 11 yang terakhir. 11. Wayomer Kal'am Aser Masa'ar Wehatek Enim Edim Bidan Arnai Haisar Haba'ah El-Benika Kerakel Ukera Aser Banu Setehem Ebed Israel Wa Ase Hayim Be'eterta Ekerasem Be'edeit Lakem. Terjemahannya, maka semua orang yang berada di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kita adalah saksi-saksi. Biarlah Tuhan membuat perempuan yang datang ke rumahmu atau Boas seperti Rachel dan seperti Lea, yang keduanya sudah membangun rumah Israel. Dan biarlah Anda memperoleh kekayaan di Efrata, dan biarlah Anda memberitakan nama di Bethlehem." Oke, bisa memberitakan, bisa memanggil nama di Bethlehem. Ini menarik ya. Ini adalah respon dari orang yang berada di pintu gerbang dan juga para tua-tua. Enggak cuma para tua-tua, tapi orang-orang yang ada di situ. Ternyata apa yang dilakukan Boas itu direspon positif oleh semua orang yang di sana. Bukan hanya Ruth yang bersukacita atas itu, bukan hanya Naomi, tetapi orang di situ semua bersukacita. Mengapa? Mengapa mereka begitu antusias? Bukan justru malah itu padahal orang Moab loh, kenapa kok bukan ya? Ngapain Boas mau sama Moab itu? Tapi sukacita mereka. Mereka semua bersukacita. Betul sekali. Karena garis keturunan Elimelek dan Mahlon itu terjaga, terpelihara. Apakah mereka tahu bahwa melalui mereka itu nanti Mesias akan dilahirkan? Mereka belum tahu.
Mereka tidak tahu, bahkan sampai sekarang pun, sekalipun sudah dilahirkan dari keturunan Mesias, dari keturunan Boas, mereka banyak yang menolak. Apa yang membuat mereka begitu bersukacita? Karena mereka mendapatkan garis keturunan yang terjaga. Dan perhatikan di situ ada 3 harapan yang diucapkan oleh para saksi. Apa? Harapan yang pertama, Tuhan membuat. Wah, ini menarik nih, Rahel dan Lea itu siapa? Kenapa disebut Rahel dan Lea? Kenapa bukan Sarah? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan Hawa? Kenapa Rahel dan Lea? Iya, jadi betul sekali. Kenapa Rahel dan Lea? Karena iya, betul. Kita bisa lihat kedua dari mereka ini adalah orang yang menjadi cikal bakal bagi Israel. Rahel dan Lea itu cikal bakal dari Israel. Lalu perhatikan harapan yang kedua, biarlah engkau memperoleh kekayaan di Efrata. Efrata itu sinonim dari apa? Bethlehem ya. Efrata itu sinonim dari Bethlehem. Jadi ketika disebut Efrata ya Bethlehem itu maksudnya ya. Jadi ini harapan kekayaan. Lalu biarlah engkau memberitakan nama di Bethlehem. Apa maksudnya memberitakan nama? Memanggil nama di Bethlehem. Ini sebenarnya harapannya biarlah engkau termasyur begitu ya. Engkau terkenal. Ini adalah idiom ya. Harapan supaya engkau masyur. Jadi dari ketiga harapan itu berkat apa saja yang diharapkan terjadi atas Boas? Kalau yang pertama, berkat keturunan, lalu berkat kekayaan, dan berkat kemasyuran ya. Berkat kemasyuran, nama baik, berkat kemasyuran. Ya terkenal tapi terkenal jahat ya percuma ya, tapi terkenal baik, namanya masyur ya, namanya dipanggil di Bethlehem ya, dikenal oleh orang. Nah itulah tadi yang kita sebut sebagai berkat Tuhan atas Ruth dan Mahlon. Di dalam Kisah 1 ayat 1 sampai 12 yang kita baca, semua ini mengacu kepada Boas sang penebus. Nah, kita lihat Boas sang penebus itu adalah berkat Tuhan atas Ruth dan Mahlon. Berkatnya apa? Melalui Boas inilah generasi yang melahirkan Mesias akan dilahirkan. Itu begitu luar biasa. Kebetulan kalau kita ingat apa yang di awal kita katakan ya, kita pelajari di awal itu ada banyak kebetulan yang terjadi di dalam kisah Ruth. Kebetulan yang kita baca dari ayat 1 sampai 12 tadi apa saja? Kebetulan ya penebusnya lewat pintu gerbang, dan itu memang sudah terbiasa ya, orang lewat situ. Kebetulan juga penebus yang pertama menolak ya, menolak. Kalau kita lihat dari perspektif manusiawi, waduh, kok kerabat kok menolak? Ini masalah ini. Tetapi ternyata hal-hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang tidak baik itu tadi ternyata mendatangkan kebaikan. Nah, saudara mungkin nanti ada banyak hal-hal yang mungkin menurut cara pandang kita sebagai manusia, aduh itu masalah ini, saya mendapatkan masalah ini karena A, B, C, D. Tapi jangan-jangan itu adalah cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk memelihara hidup saudara. Ada banyak kisah ketika kecelakaan pesawat terjadi, ada orang yang kecewa karena ketinggalan
pesawat. Itu masalah, orang yang ketinggalan pesawat, tiketnya hangus pasti nyesel ya. Aduh, berapa juta harus hilang. Tapi ternyata berapa menit kemudian terjadi kecelakaan pesawat. Kalau sudah seperti itu, apa yang bisa kita katakan? Untung, bukan untung sebenarnya, itu adalah ya hal yang tidak menyenangkan, tetapi kita bisa pahami sebagai pemeliharaan Tuhan. Inilah pelajaran bagi kita hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara umatnya dalam sejarah melalui Boas, dan melalui Boaslah nanti kita bisa mendapati garis keturunan Mesias. Kita masih akan lihat ayat 14-17, yaitu Obed sang menebus nanti ya. Sampai ketemu hari Selasa depan. Tuhan berkati. Halo.